Kesimpulannya, berarti salawat itu bukan dari karangan Rasul, bukan dari karangan Nabi. Nabi diam itu menunggu wahyu dari langit, dari Allah maksudnya. Nabi tidak pernah beropini. Apa yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu. Apa yang diucapkan Nabi adalah dalil. Berarti agama Islam ini adalah agama dalil, bukan agama hawa nafsu. Jadi Nabi terdiam karena tidak ada perintah. Itu Nabi. Anda ini siapa? Anda ini siapa? Bukan Nabi, bukan Rasul, kok ngarang-ngarang. Salawat bil qulub, salawat nariyah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman. Ya, baik. Ceramah ini akan viral. Begitulah kira-kira sahabatku semua, suatu ceramah dari saudara kita yang sudah menghujat atau menyalahkan amaliyah kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah kaum salafi wahabi. Sudah umum mereka suka menyalahkan amaliyah kita. Jadi ini menarik saya untuk juga ikut menanggapi. Yang pertama, di awal penyampaiannya bahwa baginda Nabi Muhammad SAW selalu menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah benar. Sesuai ayat dalam Al-Quran surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang diucapkan baginda Nabi tidak berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang disampaikan Kanjeng Nabi, yang diucapkan Nabi, kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Itu sudah benar. Cuman apa yang tidak diucapkan Nabi, apa yang tidak diajarkan Nabi, semuanya salah. Rumusnya bagaimana coba? Apakah mereka tidak belajar hadis? Apakah mereka tidak punya metode-metode tentang ilmu hadis? Bahwa hadis itu macam-macam. Bukan berarti apa yang tidak dikatakan Nabi, tidak dilakukan Nabi, itu semuanya tidak boleh. Ada satu lagi namanya hadis takriri. Jadi hadis itu ada 3, hadis qauli, hadis fi'li, hadis takrir. Hadis takrir berarti setiap sesuatu yang tak diucapkan Nabi, tidak dilakukan Nabi, tapi Nabi menetapkan, namanya takrir. Ada sahabat melakukan sesuatu, ada Nabi juga di situ. Nabi tidak menegur, tidak melarang, tidak memerintahkan, Nabi diam saja. Tapi Nabi menyaksikan. Ini namanya hadis takriri yang boleh dilakukan oleh kita. Yang penting di situ baginda Nabi tidak melarang, sudah itu boleh dilakukan. Nah, mereka mungkin tidak paham ini. Jadi wajar. Mereka selalu mengatakan apa yang tidak diucapkan Nabi, apa yang tidak dilakukan Nabi, itu tidak boleh dilakukan. Ini kan payah, kacau. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mungkin tidak pernah menjumpai sebuah hadis yang mengarahkan kita sebagai umatnya untuk bersolawat dengan solawat yang bagus. Ada hadis yang statusnya marfu, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Idza shallaitum alayya fa ahsinus salata alayya." Kenapa? Fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alayya. Kata baginda Nabi, kalau kamu mau bersalawat kepada saya, maka bersalawatlah dengan salawat yang bagus, yang baik. Begitu kan? Kenapa? Sebab kalian tidak tahu, barangkali salawat yang kau baca, salawat yang kau ucapkan itu ditampakkan kepadaku. Coba kalau mereka paham, kalau mereka mau mengerti sedikit saja dari hadis ini, mereka tidak akan lagi mengatakan aneh-aneh. Kecuali mereka memang ingin viral. Karena di akhir di akhir ceramahnya itu, ceramah ini akan viral. Ceramah ini akan viral. Ya, kalau memang tujuannya ingin viral, ya begitulah. Tidak masalah kalau pengen viral. Tapi kan apa yang kalian dapat? Sementara orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Wa likulli imri'in manawa. Ya enggak?
Coba kalau kita pikir dari hadis yang saya baca tadi, idza shallaitum alayya, ketika engkau ingin berselawat kepadaku, maka berselawatlah dengan selawat yang baik, yang bagus. Nah, apa yang dikarang ulama salafus saleh, yang dikarang para tabi'in, yang dikarang para sahabat, lah mereka semuanya mengarang selawat. Terus Anda apa? Sahabat saja mengarang sholawat, kemudian Anda menyalahkan sahabat. Ya, bukan levelnya, ya, bukan levelnya. Mohon maaf. Imam Syafi'i mengarang sholawat. Bahkan satu riwayat menjelaskan Imam Syafi'i masuk surga gara-gara sholawatnya. Beliau menulis kitab Ar-Risalah. Di dalam kitab itu ada sholawat yang ditulis oleh beliau dengan teks, dengan redaksi sallallahu ala Muhammad kullama zakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Kemudian Imam Al-Muzani di dalam kitab Al-Muwatta'nya menjelaskan bahwa beliau suatu saat pernah mimpi bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Al-Muzani menanyakan, perihal apa yang Allah lakukan kepadamu, wahai Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menjawab, alhamdulillah, Allah mengampuni segala dosaku, Allah memberikan rahmat kepadaku, aku nyaman berkat salawat yang aku tulis di dalam kitab Ar-Risalah. Apa salawatnya? Sallallahu ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Imam Syafi'i ini belum lagi seperti seperti Ibnu Mas'ud, seorang sahabat, beliau mengarang sholawat. Apalagi, jadi intinya kita kalau mau bersolawat, ya sholawat yang baik. Tapi kita yang setingkat awam belum tentu bisa mengarang sholawat yang balik, yang sempurna maknanya, kemudian yang sesuai dengan maksudul a'zam, bahwa baginda Nabi adalah wasilatul utma. Kan ya, kita tidak bisa ngarang-ngarang yang sembarangan tanpa ada makna-makna yang balik di dalamnya. Dan satu lagi saya tambahkan bahwa para ulama mengarang sebuah sholawat itu bukan murni dari karangannya, tapi biasanya kebanyakan para ulama mendapatkan suatu ilham lewat ru'yahnya, lewat mimpinya. Mimpinya orang soleh, juz'un minan nubuwah. Kata baginda Nabi, ar-ru'yal hasanah minar rajulis soleh adalah juz'un min sittatin wa arba'una juz'an minan nubuwah. Itu yang kata baginda Nabi. Apalagi, sekian. Berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.